Progress.
Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi Bu Olive, terima kasih. Selamat pagi Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ada Bu Anggia, terima kasih Bu Anggia atas waktunya. Ada Bu Niken, ada Bu Silia, terima kasih. Dan kepada para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang tanpa mengurangi rasa tidak hormat, saya mohon izin tidak menyapa satu-satu. Sebelumnya, kami dari Panitia dan IALI PP DKI Jakarta mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke, Oke. Baik Bapak Ibu, agak grogi saya sebab ini adalah acara ILG pertama setelah berpuluh-puluh purnama akhirnya kita ada lagi di sini. Baik, selamat datang kepada para peserta sekalian yang terhormat. Selamat datang di webinar ILG Series 07. Pada hari ini kita mengangkat tema The New Generation of Landscape Architect. Izinkan perkenalkan saya Olivia Sanders akan menjadi host dalam acara webinar hari ini. Dengan senang hati kita akan mendengarkan akan sharing knowledge dari para narasumber kita, yaitu Mas Yafa, Mas Rehanda, dan Mbak Nadira, serta akan diberikan sedikit uh, sambutan dari Ibu Silia Yuslim selaku Bendahara DKI Jakarta dan juga selaku dosen dari Trisakti. Baik, untuk mempersingkat waktu, tanpa mengurangi rasa hormat, sebelum mulai acara ini kami mohon kepada para peserta untuk memute mikrofonnya, serta juga nanti kami mohon juga untuk menggunakan backdrop virtual backdropnya yang akan kami berikan, serta nanti kepada para peserta yang membutuhkan daftar hadir karena ada sistem baru pada pelaporan KUM, nanti akan kami berikan link dari daftar hadir pada acara hari ini karena harus Bapak Ibu sendiri yang mengisinya secara online. Dan juga nanti kami akan berikan backup data dari sistem dari daftar hadir kami untuk pengisian baik dari versi IALI PP Jakarta maupun juga dari LPJK. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan kami mohon kepada para Bapak Ibu dan para peserta sekalian untuk membuka layar Zoom-nya karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, izinkan saya men-share-nya. Selamat pagi Bu Titi, apa kabar? Ada Bu Rina juga. Selamat pagi Bu Olive, Bu Silia. Oke, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi semuanya. Baik, izinkan saya men-share.
Baik, terima kasih. Kita akan mulai acara selanjutnya, yaitu adalah kata sambutan dari Ibu Dr. Silya Yuslim, MT. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Bu Olive. Baik, terima kasih Bu Olive. Apakah suara saya terdengar? Oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi pada Bu Anggia, Bu Titi, Bu Niken yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Selamat datang juga di seri 7 dari Inspirasi Lintas Generasi. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara IALI Jakarta dan Program Studi Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti, serta didukung oleh HMJ dari Arsitektur Lanskap Trisakti dan Asrinesia. Kali ini kita akan fokus pada New Generation of Landscape Architect dengan pembicara kita yaitu Mas Yafa, Mas Reihan, dan Mbak Nadira yang merupakan alumni dari Universitas Trisakti. Ya. Atas kesediaannya berbagi pengalaman, pengetahuan, dan perjalanan karirnya, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, mari kita eksplorasi semangat, ide-ide inovatif, dan pandangan baru generasi muda ini dalam menciptakan ruang lanskap yang berkualitas dan berkelanjutan. Mari kita bersiap untuk terinspirasi oleh visi dan inovasi mereka. Untuk itu, ikutilah perjalanan mereka dalam webinar kali ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Olive. Baik, terima kasih Bu Silya atas kata sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memanggil kepada para narasumber kita yang inspiratif, yaitu Saudara Yafa Arfiku Allah, serta kepada Saudara Rehanda Harlisana, dan juga kepada Saudara Nur Nadira Nur Syahdrina. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh ya, kepada para peserta, jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik, nanti ada sedikit cenderamata dari kami. Terima kasih. Sebentar ya. Baik. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, peserta ILG dari IALI DKI Jakarta. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu dosen, dan terima kasih juga kepada seluruh pihak IALI DKI Jakarta yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sharing pada acara Inspirasi Lintas Generasi pada tanggal 27 April ini. Mungkin bisa di next. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yafa Arafikuala. Saya berasal dari Landscape Universitas Trisakti angkatan 2019. Lalu ada rekan saya. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada yang sudah hadir pada Zoom pagi ini. Nama saya Ariana Hanifaridza. Saya juga lulusan Landscape Trisakti, seangkatan juga dengan Mas Yafa ini. Sekarang saya domisili di Bandung, jadi alhamdulillah bisa menghadiri secara online gitu ya, bisa berbagi gitu. Kemudian ada teman saya juga, Nadira, silakan. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Nadira Nusyarina. Saya juga sama seperti kedua teman saya. Saya dari angkatan 2019. Ya, baik. Mungkin bisa di next.
Jadi mungkin hari ini kami diberikan kesempatan untuk share, untuk membagikan bagaimana sudut pandang kami mahasiswa yang belum genap 1 tahun lulus, dan alhamdulillah ada beberapa kesempatan yang memang kami dapatkan gitu. Salah satunya adalah untuk mengerjakan beberapa proyek di IKN. Mungkin di sini juga ada Bu Anggia. Terima kasih kepada Bu Anggia sudah eh, banyak memberikan inspirasi dan juga eh, memberikan banyak pengetahuan-pengetahuan baru ya, karena sering kali menjadi narasumber di beberapa eh, paket IKN dan juga seperti sidang KKBG, dan juga menjadi narasumber pelatihan-pelatihan, dan itu sangat membantu kami dalam mengerjakan proyek IKN ini. Dan mungkin untuk konten kali ini ada 4 konten yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kita ketika menjadi seorang mahasiswa, yaitu utamanya adalah kuliah. Dan berbicara mengenai kuliah pastinya akan ada soal akademik dan juga non-akademik, dan bagaimana kemudian kaitannya antara akademik non-akademik kepada dunia pekerjaan nantinya. Mungkin bisa di next. Bisa di next, Mas Ais. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan beberapa mata kuliah yang kita terapkan atau berkaitan di dunia pekerjaan yang sedang kita lakukan. Yang pertama adalah salah satunya adalah ilmu tanah. Ilmu ini berperan sebagai dasar dalam mengidentifikasi jenis tanah dan pH tanah. Sebelum kita dalam menentukan jenis pohon atau semak yang ingin kita gunakan. Selain itu, keterkaitan ilmu ini dalam pekerjaan salah satunya adalah dalam melakukan pengkategorian pengelolaan tanah tidak subur. Sebagai contoh, di sebelah kanan ini ada segitiga yang terdapat tulisan liat, liat berpasir, dan lain-lainnya. Eh, Jika kita mendapatkan hasil uji coba tanah, kita dapat melakukan perhitungan pengelolaan tanah tidak subur. Yes, boleh next. Untuk selanjutnya adalah mata kuliah pengantar ekologi dan konservasi. Pada mata kuliah ini, kami mempelajari banyak hal yang berkaitan pada pekerjaan kami. Salah satunya seperti dari kedua mata kuliah ini, seperti ada ekosistem, strata pohon, kerapatan tajuk, dan upaya konservasi. Salah satu keterkaitan ilmu ini dalam pekerjaan kami adalah dalam perhitungan kerapatan tajuk, karena dalam suatu proyek, area hijau harus memiliki kerapatan tajuk minimal 20% untuk memenuhi nilai BGH atau bangunan gedung hijau. Selain itu, ketika kita mendesain suatu area atau kawasan, kita harus mengetahui fungsi dari kawasan tersebut, sehingga kawasan tersebut eh, masih dapat memberikan fungsi bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Boleh selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada DRT atau Dasar Rekayasa Tapak. Jadi di dalam mata kuliah ini kita diajari secara cara membaca kontur, topografi, cut and fill, dan lainnya. Jadi dalam pekerjaan kita diimplementasikan di mana kita untuk menggunakan dalam mendesain rem, menentukan perkuatan lereng, dan dalam penanaman pohon atau semak pada lereng. Salah satu contohnya yang ada di gambar di bawah ini adalah metode
penanaman rumput dengan cara eh, hydroseeding. Hydroseeding. Ya, hydroseeding. Oke, boleh lanjut ya. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih lagi kepada yang sudah hadir. Saya lihat di sini mungkin pesertanya beberapa ada mahasiswa, beberapa juga ada dosen dosen arsitektur lanskap dari Trisakti, dan juga terima kasih juga kepada Ibu Anggia yang sudah hadir, karena kami tidak mungkin bisa berani atau percaya diri untuk berbagi atau men-share ilmu-ilmu ini tanpa bimbingan ataupun ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Anggia gitu ya. Jadi kami sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan. Dan saat ini saya coba eh, menjelaskan, jadi dalam kuliah, dalam semester 4, 5, 6 itu ada mata kuliah studio. Jadi dalam mata kuliah studio ini eh, mahasiswa itu diuji dan juga dibina ya dalam hal perancangan tapak dan dengan skala yang berbeda-beda. Nah, pada gambar ini yaitu Studio 1, skalanya itu taman lingkungan. Contoh yang gambar ini, jadi dalam pembuatan perancangan tapak, kami diajari bahwa analisis pengguna dan kontekstual lingkungan itu sangat perlu dalam eh, memutuskan bagaimana nanti desainnya akan dibuat gitu ya. Ini sebagai contoh Studio 1. Mungkin nextnya itu adalah Studio 2, yaitu perencanaan tapak. Nah, untuk perencanaan tapak ini skalanya lebih luas daripada sebelumnya. Dan ini eh, contohnya ada di Pancawati. Untuk perencanaan tapak, kontekstualnya lebih luas karena eh, pertama dari eh, sekitar tapaknya itu masalahnya lebih kompleks, dan juga kepada permasalahan tapak yang ada di tapaknya sendiri, seperti contoh eh, kondisi topografi dan juga iklim gitu. Nah, ini kami dibina bahwa eh, semua yang berhubungan itu harus benar-benar diperhatikan, dari iklim, iklim mikro, bagaimana naungan itu harus ada gitu ya. Sehingga perencanaan tapak itu sangat penting itu. Kemudian selanjutnya ada studi 3. Nah, ini skalanya lebih luas lagi karena dia itu multifungsi. Multifungsi artinya dia itu memiliki peruntukan yang beragam ya. Seperti contoh dalam hal ini di Ancol ya tapak ya. Eh, ada fungsi untuk sebagai memorial atau di sini ada semacam makam ya, dan juga sebagai wisata gitu. Jadi ada dua fungsi yang berbeda, dan dalam satu perencanaan atau perancangan ini kita harus bagaimana caranya supaya bisa saling harmonis gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Mungkin itu next. Ya, baik. Jadi eh,
Mungkin itu adalah beberapa POV dari beberapa mata kuliah yang memang itu ternyata sangat berperan juga ketika masuk ke dalam dunia pekerjaan, meskipun mungkin untuk kurikulum saat ini dengan kurikulum yang dulu agak sedikit berbeda, dan setidaknya yang tadi kami share adalah kurikulum yang terakhir kami dapatkan. Lalu selanjutnya adalah organisasi. Nah, mengapa kemudian organisasi ini menjadi penting? Terutama ini yang merupakan yang kami rasakan, di mana sebetulnya organisasi itu melatih diri untuk kita mengasah kemampuan public speaking dan juga problem solving. Tentunya banyak hal yang bisa dirasakan dan juga banyak hal yang bisa kita ambil dari organisasi itu adalah ada beberapa seperti relasi yang memang paling dominan merupakan relasi, karena kita seringkali kolaborasi bersama beberapa instansi, lalu juga mungkin beberapa dengan ilmu disiplin lain, karena pada akhirnya di dunia pekerjaan pun kita tidak hanya ada dalam bidang Laskap itu sendiri gitu, tetapi kita juga berkoordinasi dengan beberapa disiplin lain seperti ada MEP, lalu ada struktur, ada arsitek, sipil, dan lain sebagainya. Sehingga tentunya skill-skill yang perlu diasah ini bisa kita dapatkan dalam organisasi. Contoh, mungkin di dalam organisasi kami kebetulan dari zaman mahasiswa, saya, Mas Rehanda, lalu Mbak Nadira, itu sering melakukan beberapa penelitian bersama Bapak Ibu dosen juga. Ya, dan izin menggantikan mungkin ya. Dan beberapa kesempatan juga saya bersama Yafa dan Nadira itu melakukan beberapa penelitian bersama Bapak Ibu dosen. Oh ya, Ya, mohon maaf, tadi mati lampu. Ya, jadi izin saya lanjut ya. Jadi mungkin dari beberapa penelitian itu juga pada akhirnya bisa mempertemukan kami dengan beberapa orang gitu ya, yang memang ini ada kaitannya bersama bersama dunia pekerjaan kami saat ini gitu. Nah, mungkin di sini ada yang pertama, ada beberapa contoh program kerja saat itu yang menurut kami juga ini cukup penting, di mana ada kampus Ghost to School. Kita di sini melakukan coba penyuluhan kepada beberapa SMA mengenai arsitektur lanskap, lalu juga di sini ada seminar nasional dan juga ada aksi lingkungan. Dan pada biasanya aksi lingkungan ini kita lakukan di mangrove. Lalu di sini juga ada salah satu program unggulan, karena ini memang sifatnya internasional, sehingga pada saat menjadi mahasiswa, kita tidak hanya berhubungan dengan mahasiswa lanskap Indonesia, tetapi kita juga berhubungan dengan berkomunikasi dengan mahasiswa lanskap dan juga arsitek di dunia. Misalkan beberapa yang sudah kami hubungi itu ada dari Singapura, Thailand, Bangkok, lalu dari Yordania, dan juga dari India. Kebetulan rekan saya yang ada di gambar ini berasal dari Yordania, dan sudah kami coba undang, tapi beliau belum bisa hadir. Organisasi itu merupakan hal yang cukup penting juga, karena kita tidak hanya berdiskusi dengan dengan mahasiswa Indonesia, tetapi dengan sudut pandang dari mahasiswa dari luar Indonesia. Selanjutnya ada beberapa program kerja seperti membuat virtual exhibition, lalu juga ada Sembara. Sembara ini sebetulnya kami saat itu men-set untuk internasional.
tapi memang belum rezekinya belum ada orang dari internasional yang masuk ke kita saat itu. Nah, setelah dari himpunan, kebetulan kami bertiga itu berkembang di himpunan mahasiswa jurusan arsitektur lanskap Trisakti. Setelah kami demisioner, kami lanjut kepada organisasi tingkat universitas di mana lingkupnya kami bekerja lebih besar lagi gitu. Sehingga kita bertemu dengan disiplin lain, jurusan-jurusan lain, dan itu juga membantu kita untuk mengembangkan soft skill juga, karena dengan beberapa acara yang ada di Presma saat itu, kebetulan saya, Nadira, dan juga Rehanda ini, kita berada pada jalur organisasi yang sama, yaitu setelah dari HMJ kita lanjut ke Presma. Nah, selanjutnya ketika masa kuliah memang beberapa kali kita mengikuti sayembara. Salah satunya ini adalah kompetisi lomba IFLA Student Design Competition 2022. Waktu itu kalau nggak salah tuh acaranya di China. Ini merupakan desain kami seperti ini. Ide dasarnya itu adalah pada saat pandemi kita itu ingin membuat suatu ruang terbuka yang memang dia bisa memberikan efek-efek yang positif terhadap psikolog seseorang. Itu dengan konsep dasarnya itu adalah healing garden pada saat itu. Namun yang memang belum rezekinya juga, ini kita tidak lolos. Lalu ini juga ada Hijau Jakartaku Student Design Competition atau HJKSDC. Pada saat itu kita mengambil temanya itu adalah Ekopark Laswi. Jadi ada sebuah lokasi heritage di daerah Bandung yang mana memang di situ merupakan, menurut kami pada saat itu adalah bisa menjadi potensi sebagai ekopark gitu, karena sudah hampir, kalau tidak salah sudah hampir 100 tahun dan juga itu merupakan area pertama dari kereta lokomotif gitu, gudang pertama gitu, yang sekarang memang sudah tidak beroperasi. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, mungkin setelah dari dunia perkuliahan ini kita coba masuk ke dalam dunia pekerjaan. Iya, dalam dunia pekerjaan kita harus menentukan sebuah konsep dasar. Ini adalah salah satu dari contoh pekerjaan kami, yaitu di Rusun ASN, IKN. Dalam pekerjaan ini kami dibimbing oleh alumni kami, yaitu Mbak Itong dan Bang Mulki. Konsep yang pertama pada area ini, karena IKN itu adalah dengan konsep Forest City dan Smart City. Konsep forest adalah konsep yang pertama. Forest ini berada di luar hunian atau perimeter bangunan yang dibagi menjadi 3 zona, yaitu alami, transisi, dan formal open space. Yang pertama, pada konsep forest, ini berada di area terluar dari persil bangunan yang dimana secara implementasinya dijadikan area konservasi dan sebagai barier bangunan dengan jenis vegetasi hutan, yaitu seperti pohon-pohon besar mahoni yang memiliki batang dan tajuk yang besar dan lebar. Selanjutnya ada sengon, meranti. Meranti merupakan tanaman endemik dari Kalimantan, terumbu besi, dan lain-lainnya. Dalam konsep ini kita perlu memperhatikan jenis-jenis vegetasi lokal yang akan digunakan, dan sebisa mungkin harus menggunakan jenis vegetasi lokal lebih banyak dibandingkan vegetasi-vegetasi non-lokal. Selanjutnya, dari zona alami forest,
terdapat zona transisi yang di mana ada woodlands dan flower and grasses. Woodland itu nggak begitu beda jauh sama forest. Dan ide awalnya adalah yang membedakan dengan forest itu adalah dari pola penanamannya. Kalau forest itu tidak begitu terlalu dekat-dekat ke titik penanamannya, tetapi karena kami juga membutuhkan kerapatan tajuk untuk memenuhi standar BGH, eh, pada pekerjaan ini di zona woodland kami merapatkan dalam titik penanamannya. Selanjutnya ada zona flower and grasses. Pada zona ini, titik penanaman pohon semakin renggang, tidak begitu rapat-rapat. Pemilihan vegetasinya itu sesuai dengan konsepnya flower and grasses. Jadi kita memilih pohon dan semak yang memiliki bunga dan berdaun lebat. Dan zona terakhir yaitu adalah zona formal open space. Ada fruits and vegetables. Dan zona terakhir ini itu semakin mendekati perimeter bangunan. Jadi pada zona ini kita menanam jenis-jenis pohon yang menghasilkan buah sehingga dan semaknya pun juga kita menggunakan seperti yang dapat kita panen seperti menggunakan vegetasi cabai, terus kita menanam seperti kentang dan tanaman-tanaman produksi lainnya. Untuk pohon kita menggunakan seperti ada dan belimbing merah. Ya, mungkin boleh selanjutnya. Tadi menambahkan ya Pak dari slide sebelumnya. Jadi konsep dasar dalam IKN itu memang sebagai kota sebagai forest city dan juga smart city. Nah ini gagasan forest city dan smart city itu banyak sekali problem yang kompleks dan juga solusi-solusinya yang kompleks gitu. Seperti contoh arti dari forest city kan kota hutan kota yang memang seperti hutan gitu ya. Artinya banyak pohon-pohon di mana-mana gitu. Dan juga smart city. Nah, kata smart city di sini itu artinya menggunakan teknologi yang terbaru. Seperti contoh, smart itu dalam bidang lanskap ya. Penyiraman air itu yang dikatakan smart itu artinya sudah terotomatisasi. Artinya tidak lagi menggunakan Tenaga bantuan selang, manusia. ya mungkin selang. Artinya sudah otomatisasi dengan contoh sprinkler gitu. Jadi mengurangi mengurangi cost maintenance iya, tapi juga efisien gitu dalam maintenance-nya gitu. Karena konsep smart city juga. Dan juga salah satu kenapa lokal dan non lokal itu selalu di-push gitu ya. Lokal itu untuk mendorong atau bukan mendorong, mengurangi emisi gas karbon karena untuk mentransport katakan material-material pohon gitu ya yang bukan lokal dari IKN tersebut. Jadi kenapa di-push untuk menggunakan pohon lokal supaya mengurangi beban atau cost gas emisi itu. Jadi salah satu konsep yang menarik gitu ya. Kemudian next mungkin selanjutnya. Jadi dalam pekerjaan itu ada design development ini kami ambil dari salah satu area di Rusun ISN3, area kecil saja. Jadi dalam desain atau gambar plan gitu ya, gambar perancangan atau perencanaan, itu memang membutuhkan bidang-bidang lain yang terkait. Contoh arsitektur,
infrastruktur, struktur, MEP pun juga gitu ya. Dan dari landscape, ini mungkin gambarannya untuk desain development. Jadi yang pertama dari bentuknya dulu, kemudian bagaimana pola hardscape-nya dan letak-letak posisi bangkunya seperti apa, dan juga terakhir itu bagaimana nanti gambaran naungan pohon itu ketika sudah di usia yang optimal gitu. Nah, seperti itu gambarnya. Jadi desain development itu akan desain perancangan itu nanti akan berkembang seiring waktu, karena seiring waktu pun akan ada bertemu dengan masalah-masalah baru juga, entah itu munculnya dari bidang-bidang lain, misalkan bertabrakan dengan bidang struktur atau bidang MEP karena ada jalur gitu, jalur air atau seperti apa. Nanti pasti akan berubah lagi gitu. Jadi itu mungkin singkat design development itu. Kemudian next. Ya, ini adalah tabel analisis air siram. Ini merupakan template yang biasa kami gunakan dalam pekerjaan kita di KN. Yang dimana untuk tabel ini kita gunakan biasanya itu untuk sampai 5 tahun ke depan, dan setelahnya pada area forest itu kita lepas untuk air siram alami. Jadi dalam tabel ini kita dikategorikan ada palem, kategori pohon besar, kategori pohon sedang, dan kategori pohon kecil. Ini dikategorikan karena dalam pengkonsepan kami itu terdapat strata atau tingkat-tingkat pohon, ketinggian pohon tertentu, dan selanjutnya juga terdapat semak dan rumput. Karena kita berada di IKN dengan curah hujan yang tidak terlalu tinggi, kami mengusahakan untuk jumlah rumput itu lebih kecil dibandingkan jumlah semak. Sehingga untuk penggunaan air siramnya dapat lebih menghemat. Karena yang sebelumnya saya jelaskan, curah hujan di Kalimantan tidak terlalu begitu tinggi. Dan di IKN cuacanya juga cukup lumayan panas. Tabel ini kita ambil dari SEDC tahun 2023. Boleh next. Menambahkan mungkin ya. Jadi tabel air siram tanaman ini fungsinya untuk menghitung ya, mengkalkulasi kira-kira kebutuhan pohon, semak, rumput itu dalam tahun ke-1, ke-2 sampai ke tahun ke-5 itu berapa, supaya nanti pada pengelolaan air siramnya itu lebih akurat gitu. Karena tiap-tiap jenis tanaman itu kan kebutuhannya beda. Seperti pohon, mungkin dia lebih minim daripada rumput. Karena pohon dia memiliki perakaran yang bisa menembus ke tanah, dan tanah itu kan ada bisa menyerap air dalam tanah gitu. Sementara rumput mungkin tidak seefektif pohon. Mungkin itu contohnya ya perumpamannya lah gitu. Jadi ini ya untuk men-track bagaimana penggunaan siram air yang digunakan untuk menyiram tanaman itu pada 5 tahun ke depan, supaya nanti setelah tahun ke-5 itu sudah lewat, dia bisa independen mungkin dengan siklus air hujan alami gitu, tanpa bantuan sprinkler mungkin. Seperti itu ya Pak. Ya, baik, saya izin menambahkan sedikit. Jadi memang di IKN ini kan salah satu permasalahannya itu adalah air. Memang di paket pekerjaan yang kita kerjakan tuh ada embung atau dari varian, yang mana
riparian tersebut itu tidak sepanjang tahun tuh akan selalu ada airnya gitu. Sehingga kami di-guide untuk mensiasatinya itu adalah dengan cara kita menanam tanaman semakin dekat ke riparian, itu semakin tanaman yang membutuhkan air gitu. Jadi ini juga akan ada kaitannya dengan nantinya hubungannya dengan penyiraman. Mungkin itu. Selanjutnya ini. Untuk selanjutnya, ini merupakan contoh dari tabel persentase kerapatan tajuk pohon yang sebenarnya sempat saya jelaskan bahwa dalam pekerjaan ini kami diminta untuk memenuhi syarat PGH untuk kerapatan tajuk pohon karena itu terdapat penilaian. Dari dasar perhitungan ini diambil dari Permen PUPR nomor 21 tahun 2021, mohon maaf. Jadi di tabel ini itu membagi kategori pohon lokal dan non-lokal. Dan untuk kode ini adalah untuk kode saat penggambaran pada site plan. Nah, jumlah pohon ini biasanya kita juga bagi untuk per zona, pada zona-zona tertentu agar pada zona-zona tertentu itu kami dapat menghitung kerapatan tajuknya berapa dengan total luas area hijaunya berapa. Selain itu, biasanya kami untuk mengisi tabel presentasi kerapatan tajuk pohon ini, kami membagi berdasarkan pohon lokal dan non-lokal itu berguna untuk menghitung seberapa banyak pohon lokal yang digunakan dan seberapa banyak pohon non-lokal digunakan. Karena sebisa mungkin penggunaan pohon lokal itu harus lebih banyak dibandingkan pohon non-lokal. Karena upaya juga untuk melakukan konservasi, jadi eh, kita menggunakan pohon-pohon endemik khas Kalimantan. Karena sebelumnya kan kompleks ikan itu yang merupakan area hutan, jadi tidak langsung semua pepohonan itu langsung ditebang, tapi kami mensisipkan bibit-bibit pohon lokal di antara pohon-pohon hutan yang dimana mayoritas pohon hutan di Kalimantan itu merupakan pohon produksi yang umurnya sampai sekitar 8 tahun dan jika tidak ditebang pun pohon itu akan eh, ambruk sendirinya. Jadi itu gunanya tabel ini. Selain membantu kita dalam menyusun jenis-jenis pohon lokal dan non-lokal juga bertujuan untuk melihat presentase kerapatan tajuk sebagai nilai dari BGH. Ya, boleh, next. Ya, tambahan dikit mungkin. Jadi memang dari setiap paket proyek IKN itu ada BGH atau bidang BGH atau bangunan gedung hijau. Nah, di BGH itu memang terdapat banyak poin-poin atau kriteria yang harus dipenuhi supaya poinnya itu maksimal gitu ya. Jadi ada penilaian, ada pengkategorian bahwa paket Prasil ini atau tapak ini tuh dikatakan memenuhi sekali BGH-nya atau tidak gitu. Jadi kita selalu mengejar, kami selalu mengejar nilai maksimal. Jadi terkait kerapatan tajuk dan juga tadi ada tabel penyiraman air itu selalu kami penuhi gitu ya untuk mencapai nilai poin maksimum di BGH gitu. Mungkin gitu tambahannya. Ya, sedikit menambahkan lagi, jadi untuk penilaian BGH ini kami mengejar nilai maksimum yaitu sebesar 70-80% dikarenakan konsep ikan ini adalah forest
forest city dan terbangun di area hutan. Jadi bagaimana upaya kita untuk mengembalikan hutan itu tersebut. Seperti itu. Oke, jadi untuk BGH itu memang nantinya outputnya itu berupa sertifikasi sertifikasi bangunan gedung hijau. Sehingga ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi untuk mendapatkan sertifikat tersebut itu untuk pada paket pekerjaan ini. Lalu masuk ke dalam DED atau Detail Engineering Design. Ini salah satu DED dari salah satu dari apa namanya Softscape ya, DED Softscape. Ini ada planting plan di mana memang sebetulnya cara penggambaran atau metode penggambaran itu setiap apa ya, setiap orang atau setiap individu itu berbeda-beda gitu. Tapi informasi dasarnya itu selalu sama, yang mana karena gambar ini untuk dikerjakan sehingga kita harus mengeluarkan volume. Contoh yang sebelah kiri ini ada semak. Volume semak ini harus dikeluarkan berikut dengan jenisnya. Lalu di sebelah sini ini ada planter, detail planter ya, di mana detail planter ini ternyata setelah masuk ke dalam dunia kerja itu nggak hanya membuat planter saja gitu, tetapi ini juga kita harus memikirkan bagaimana apabila ada suatu planter gitu ya di dalam bangunan, terus dia juga bersinggungan dengan barang yang milik struktur atau punya arsitek gitu. Itu kita harus pikirkan bagaimana kemudian itu tidak menjadi rembes sehingga harus diadakannya waterproofing pada planter tersebut. Karena kalau tidak diberikan waterproofing mungkin itu akan bisa merusak strukturnya gitu, struktur pada bangunan atau pada perkerasannya gitu. Lalu setelah kami pelajari dan setelah di-guide juga, ternyata memang apabila ada pohon gitu ya di dalam suatu planter atau di dalam suatu bangunan, pohon tersebut mungkin dia memiliki ketinggian maksimum atau tajuk maksimum itu cukup besar gitu. Tapi bagaimana caranya itu diletakkan pada area bangunan gitu, yaitu mungkin bisa disiasati itu dengan memberikan root barrier sehingga perakarannya itu bisa dijaga, jadi tidak merusak pada struktur dan juga mungkin itu akan menghambat dari pertumbuhan pohon itu sendiri gitu agar tidak menjadi terlalu besar. Jadi mungkin lebih kepada mengarahkan pertumbuhan pohonnya. Nah, mungkin itu dari Softscape. Dan ini ada salah satu contoh DED Artscape. Jadi ini contohnya ada pada rusun ASN 3 juga. Dia ada di jogging track ya. Jadi memang selain softscape, yaitu jenis tanaman, softscape itu artikan tanaman-tanamannya. Ada juga hardscape seperti street furniture atau mungkin perkerasan lantai, kemudian pagar, railing dan semacamnya itu juga kami belajar gitu ya untuk bagaimana gitu menggambar detailnya seperti apa gitu. Ini contoh ada shelter sepeda dan juga bangku berikut detail-detailnya mungkin contohnya seperti ini gitu ya. Jadi dalam pendetailannya pun kita juga memberikan informasi bahwa kira-kira apa saja detail yang sekiranya bersinggungan dengan bidang lain. Contoh, nanti ini
untuk perkerasannya itu akan bersinggungan dengan contoh DPT infrastruktur. Artinya kan nanti kita harus informasikan juga kepada DPT gitu. Jadi semua yang kita gambar itu sebisa mungkin informasinya jelas supaya bidang lain pun bisa bidang lain terutama kontraktor yang akan mengerjakan nanti. Jadi apabila ada hal-hal yang bertabrakan itu bisa dihindari gitu. Jadi supaya sinkron juga gitu gambarnya. Selanjutnya mungkin. Ya, mungkin sekarang akan sedikit membahas mengenai workflow dari software yang kita biasa gunakan. Memang secara standar sedari kami kuliah gitu ya, itu kita dibiasakan tuh menggunakan AutoCAD untuk layouting 2 dimensi denah, lalu untuk modeling 3D itu menggunakan SketchUp. Kemudian yang ketiga, ketika kita akan merender gitu ya menggunakan Lumion. Itu merupakan software-software basic yang kami selalu gunakan dari masa kuliah sampai saat ini. Lalu ketika kita sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan, ternyata memang setelah kami eksplorasi ada beberapa software tambahan yang tentunya ini sebetulnya akan menjadi game changer gitu. Ini akan merubah permainan. Yaitu salah satunya adalah menggunakan Revit. Jadi untuk Revit ini sudah digunakan di setiap pekerjaan di IKN salah satunya. Jadi untuk Revit ini dia bisa terintegrasi dengan BIM sehingga itu akan memudahkan gitu. Jadi ketika kita menggambar 2 dimensi, otomatis 3 dimensinya itu akan ikut terbuat juga. Terus dia bisa menghitung QS, lalu schedule dan lain sebagainya. Cuma memang yang menjadi tantangan untuk landscape itu adalah Revit ini sebetulnya lebih familiar untuk arsitek, sipil, dan juga mungkin dari plumbing ya, MEP. Karena setelah kami coba menggunakan Revit untuk landscape, itu ya ada beberapa kesulitan karena memang pembiasannya sangat cukup sulit sekali gitu. Nah, lalu untuk software render, ini juga menurut kami cukup efektif dan cukup bagus itu adalah ada D5 Render dan juga Enscape sebagai pengganti Lumion karena D5 Render ini lebih ringan dan juga sebetulnya menurut kami lebih bagus daripada Lumion gitu. Nah, lalu kalau misalkan kita tadi berbicara BIM ya, Building Information Modeling, itu lebih kepada building, lebih kepada bangunan gitu. Ini kami coba untuk research atau mungkin lebih tepatnya ya iseng-iseng aja kita coba cari gitu ya, apakah memang sebetulnya di dunia luar itu atau di negara lain apakah sudah ada gitu untuk BIM tetapi itu untuk landscape itu. Sehingga ini yang kami dapatkan itu ada yang namanya LIM atau Landscape Information Modeling gitu. Nah, dari yang kami dapatkan memang LIM ini cukup bagus untuk digunakan karena ini akan memudahkan kita sebagai seorang landscape arsitek itu menganalisis seperti kualitas udara, lalu juga ada bagaimana kemudian water management gitu ya untuk penyiraman, untuk tampungan air hujan sebentar dan sebagainya. Itu bisa terintegrasi dalam LIM ini. Tetapi memang untuk software ini masih dikembangkan. Kalau nggak salah tuh namanya Unlab, itu ada di perusahaan di Jerman, di Austria, dan lain sebagainya. Jadi ini sifatnya masih dikembangkan dan mungkin ini masih belum diperkenalkan kepada
landscape arsitek lainnya gitu, karena sifatnya masih pengembangan. Nah, lalu di sini ada beberapa sketsa 3D. Ini dari pekerjaan Kemenko. Ini kurang lebih seperti ini. Ini untuk area perkantoran. Jadi di tengah-tengah ini ada embung. Lalu di sini ada coworking space. Jadi bisa bekerja secara outdoor. Dan ini kurang lebih seperti ini untuk Kemenko. Lalu ini untuk ASN, perusahaan ASN. Dan ini adalah contoh dari urban farming seperti ini. Jadi memang untuk urban farming itu kita membuatnya seperti ada slot bed. Lalu ini pada area mezanin, area hunian di dalam gedung. Dan ini untuk urban farming pada area roof. Jadi urban farming pada area roof itu kita menggunakan hidroponik sistemnya. Nah, ini untuk pada pekerjaan paket Masjid IKN, kurang lebih seperti ini untuk sedikit sketsanya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke Bu Olip sebagai moderator. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih Ais, terima kasih Nadira. Nah, terima kasih ya buat apa sharing ilmunya dari kalian untuk kami. Dan tadi saya lihat apa? Dan jangan lupa tetap berkarya untuk kemajuan Indonesia ya Nadira, Yafa dan Ais. Mohon maaf saya bingung nih susunan mukanya di saya nih. Biasanya kan kalau saya menyebutnya kalau di kampus 3 serangkai. 3 serangkai. Ada Yafa, Nadira, dan Ais. Tapi sekarang nama Nadira namanya Dira Syad ya. Bingung tuh tadi saya nyari Nadira namanya di mana buat jadi pembicara. Baik, untuk mempersingkat waktu, Yafa, Nadira, tadi ada beberapa pertanyaan dari para peserta kita. Pertanyaan pertama itu saya izin share ya, biar mungkin takutnya saya ini takut terlewat. Bapak Ibu, saya izin share dulu. Pertanyaan pertama itu ada dari pertanyaan Dea Eka Putri. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada vegetasi yang dipertahankan atau semua menggunakan vegetasi yang baru? Apakah ada vegetasi existing yang dipertahankan atau semua menggunakan vegetasi yang baru? Apa saja kendala dan potensi tapak yang diperoleh dari analisis sehingga menghasilkan sintesis konsep ini? Salam dari Makassar. Selain itu juga Dea Eka Putri Andrayani ini juga ada pertanyaan lanjutan. Konsep berkelanjutan seperti apa yang perlu diterapkan dalam merancang desain ruang IKN? Ini pertanyaan dari Dea Eka Putri. Mau langsung dijawab atau mau pertanyaan satu lagi dari Ibu Wita Mersilini? Izin bertanya, apakah ada rumus untuk menghitung kebutuhan air siram untuk pohon, perdu, sampai dengan rumput yang sudah terkomposisi ATW? Mohon maaf, saya kurang mengerti ATW. Oh, atau tanaman yang soliter pada lokasi di IKN dengan kondisi tanah dan iklimnya. Kedua, apakah untuk kebutuhan vegetasi di IKN sudah ada pembibitan tanaman atau petani atau nursery di lokasi Kalimantan? Atau masih diambil dari luar Kalimantan? Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mungkin saya jawab terlebih dahulu yang mengenai pertanyaan pohon existing. Jadi pada area-area atau lahan-lahan di pekerjaan kami di IKN itu mayoritas merupakan kawasan pohon industrial yang dimana pohon-pohon tersebut memiliki masa tumbuhnya yang itu sekitar 8 tahun seperti pohon eukaliptus. Pada area-area itu tidak semuanya pohon langsung ditebang. Jadi ada beberapa kawasan yang dipreservasi atau dijaga itu sambil menunggu area-area lainnya itu. Jadi pada area preservasi ini kita menyelipkan pohon-pohon yang
sudah kita desain atau kita rencanakan untuk kita tanam seperti pohon-pohon lokal meranti itu pohon dari Kalimantan, Sibor Borneo dan pohon-pohon lain-lainnya. Jadi enggak pohonnya langsung ditebang habis, tapi kita menyisakan beberapa pohon nih untuk disisipkan pohon-pohon baru yang untuk 2 atau 3 tahun atau masa mendatang itu menggantikan pohon existing pada kawasan atau lokasi tersebut. Jadi tidak langsung gundul semua hutannya. Kurang lebih seperti itu kok dari pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan. Dari saya cukup Nat, untuk jawaban yang tadi. Dari Ais mungkin ada tambahan? Kalau terkait itu ya pengadaan pohonnya, mungkin ini juga tadi ada pertanyaannya. Jadi tadi sudah dibacakan atau belum? Saya kurang tahu. Tapi ini saya lihat pertanyaannya dari chat ya, kolom chat. Apakah ada vegetasi existing atau semuanya bukan yang baru, kan tadi sudah terjawab ya. Jadi memang ada vegetasi lokal yang dipertahankan atau dipreservasi gitu ya. Nah, kemudian apakah ada nursery gitu ya, pembibitan tanaman di IKN itu sudah ada beberapa yang memang pembibitan tanaman yang akan dipakai di semua paket proyek IKN gitu. Mungkin ada beberapa PT-PT yang sudah PT-PT yang sebagai nursery itu atau pembina tanaman, seperti contohnya PT Muti Cipta Graha Mas gitu ya. Dia menghandle beberapa proyek. Ada juga Bina Karya gitu. Dia juga pembibitan tanaman yang mereka buat itu yang mereka taruh di situ tuh akan dipakai di beberapa paket gitu. Jadi memang sudah ada gitu. Tidak semuanya mendatangkan dari luar. Mungkin seperti itu ya berarti. Mungkin saya ingin menambahkan mengenai pembibitan juga. Dan sekaligus menjawab pertanyaan mengenai nursery. Jadi pada proyek-proyek IKN ini terdapat 2 jenis nursery. Yang pertama itu nursery yang tidak tetap dan nursery yang permanen. Jadi nursery ini itu sudah mendapatkan jatah meter persegi dari total luasan area hijau yang ada pada kawasan tersebut. Fungsi dari nursery ini adalah sebagai pembibitan pohon-pohon yang akan ditanam di kawasan-kawasan IKN. Dan selain itu, selain jadi bibit pohon-pohon area forest, juga berguna juga sebagai tempat untuk menyimpan pohon-pohon indoor atau seperti rotasi pot dari bangunan-bangunan seperti dari rusun atau dari area-area perkantoran. Jadi dari setiap proyek kan itu sudah pasti terdapat nursery tersendiri dengan luasan yang telah ditentukan. Dan luasan itu mungkin kurang lebih 15-20% dari luas tapak. Lalu mungkin selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Dea ya. Konsep mungkin terkait tadi analisis itu pertanyaan saya. Izin Bu Liv, apakah boleh di-share kembali Bu untuk Boleh, mohon maaf. pertanyaannya Bu? Ya, boleh. Mohon maaf, tadi saya ini Ya, mohon maaf Bu. suara saya mute. Ya, saya izin iya. share ya. Karena ada pertanyaan nih, saya juga agak grogi bacanya nih. Karena ada pertanyaan dari
dosen senior kita, Ibu Quintarina. Mohon maaf ya, Bu Quintarina. Saya juga grogi bacanya. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, Sudah, Bu. pertanyaan Bu. pertama dari Saudara Nurlita Riandiani. Izin bertanya, untuk sistem urban farming, apakah ada tips untuk membangun bangunan dengan urban farming dan apakah ada vegetasi tertentu yang disarankan beserta sistem penyiraman nantinya itu seperti apa? Terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya sebenarnya saya agak grogi nih, dari dosen senior saya dan juga dari Ibu Quintarina Uyuniati, bagaimana tim saudara membangun konsep ruangan dalam tapak proyek secara 2 dan 3 dimensional dalam kegiatan dan aktivitas yang ada. Bagaimana menghubungkan untuk membentuk kesatuan konsep dengan aktivitas dan fungsi kegiatan ruang lain di sekitar tapak proyek tim ini. Terima kasih. Oke. Mungkin Grogi ya? ya, boleh ya, Van duluan. Grogi? Ya. Oh, saya sih grogi bacanya juga. Saya juga sama, Bu. Saya grogi Sama, Bu. sebetulnya. Dan pertanyaan dari Bu Ina. Bu Quintarina, terima kasih. Grogi sekali ini kami. Ya, mungkin Santai aja. Iya, Bu. ya. Jadi yang pertama mungkin tadi pertanyaan yang terkait urban farming ya. Jadi kalau urban farming itu pertama kalau yang kami lakukan terutama di paket ASN 3 karena Rumah susun, memang ya. areanya itu berkontur ya, curam jadi nggak datar. Kami itu menggunakan konsep itu dengan slot bed gitu. Jadi apa namanya, dia sistemnya itu bentuknya kurang lebih jadi kayak semacam teras sharing gitu dengan diplot per kotak-kotak gitu ya. Nah, kemudian itu untuk di area landed yang memang dia miring gitu, berkontur. Terus kalau untuk yang landed itu untuk pengairan kita menggunakan sistemnya itu menggunakan drip irigasi. Sebetulnya sama sih kayak di meskipun itu di bangunan ya, karena yang di bangunan pun kita menggunakan sistem hidroponik gitu ya untuk urban farming itu. Jadi menggunakan template hidroponik yaitu dengan cara sistem tetes juga atau drip. Tapi untuk media tanamnya itu menggunakan sejenis Media tanam cair. Kenapa? Media tanam cair. Iya, betul. Menggunakan pipa juga gitu, seperti yang ada di sketsa rendering tadi gitu. Untuk sistem pengairannya tuh juga menggunakan drip. Dan tentunya untuk jalur drip ini juga kita tidak hanya air gitu ya yang dialirkan. Jadi otomasi itu juga berlaku untuk fertilisasi gitu atau untuk pemupukan. Mungkin ada tambahan dari Ais atau dari Nadira, monggo. In general sudah sudah Sampaikan. dijelaskan, sudah tersampaikan. Ya, baik. Jadi memang urban farming ini untuk memenuhi kebutuhan pangan di rumah susun ASN ini gitu. Jadi mungkin bayangan saya pribadi gitu ya, misalkan gitu penghuni kalau mau masak butuh daun jeruk tinggal ngambil, mungkin bayangan kasarnya gitu. Jadi terbantu dan termudahkan juga gitu buat penghuni itu. Contoh aja. Mungkin itu. Ya, Ya. Pak. Yang baik. Terima kasih ya Pak Ais. Ada ingin ditambahkan sih dari jawabannya? Pertanyaan selanjutnya belum Kurang lebih dulu. sudah terjawab sih, Bu, untuk Ya. mengenai pertanyaan urban farming. Ya, ada pertanyaan sekarang Oh ya, kemudian itu pertanyaan dari Bu Rina. ya. Jadi Ya. mungkin saya coba menjelaskannya. Jadi bagaimana membangun konsep ruangan dalam tapak proyek secara 2 dan 3 dimensional gitu ya, dalam kegiatan dan aktivitas yang ada, dan bagaimana menghubungkannya untuk membentuk kesatuan konsep
dengan aktivitas dan fungsi kegiatan ruang lain gitu ya. Jadi memang eh, pertama-tama kita harus tahu ini area ini nih fungsinya seperti apa. Contoh ya yang kami kerjakan itu kan salah satunya ya apa? Contoh ada kantor Kementerian Koordinator 3 itu kan di office. Jadi kegiatannya seperti apa? Mungkin bisa terbayang gitu ya. Kemudian rumah susun. Rumah susun kan artinya eh, apa? Tempat tinggal. Mungkin kalau untuk Iya. rumah susun itu dia lebih ramai ketika sore dan malam hari karena pagi harinya mereka sudah harus bergegas untuk eh sudah harus berangkat ke kerja gitu ya. Jadi fungsinya itu disesuaikan juga artinya untuk fungsi sore hari dan malam hari dan mungkin weekend bisa dipakai juga gitu. Dan office berarti itu kan ruang untuk bekerja gitu ya. Mungkin untuk menunjang aktivitas bekerja gitu kita di landscape itu ada yang namanya area co-working space mungkin itu salah satu yang menunjang dan kemudian juga ada zonasi penentuan zonasi dan juga fungsi ruang misalkan dalam tadi kan kantor Kemenko itu ada zona tower satu tower ada beberapa tower kan jadi ada tower 1, 2, 3, 4 dengan fungsi-fungsinya masing-masing dan juga ada kawasan jadi dalam eh, ruang-ruang tersebut tuh eh, kita tentukan kira-kira yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas itu apa ya? Contoh ada area kantin, berarti butuhnya eh, entah itu area komunal, artinya orang-orang bisa berkumpul gitu ya. Dan juga bagaimana komposisi vegetasinya supaya orang-orang yang melakukan aktivitas di area tersebut itu eh, nyaman gitu ya. Kemudian mungkin ada teman lain dari teman-teman rekan-rekan. Mungkin eh, terutama di pembagian zona vegetasi per zonasi ya, itu juga eh, harus melihat dulu kriteria dari tanaman-tanaman tersebut dengan zona sekitarnya. Contoh seperti jika di zona di paket AS apa rusun ASN ya, itu ada zona bermain anak-anak. Itu juga harus dilihat juga jenis tanamannya apakah membahayakan atau tidak, beracun atau tidak, seperti itu. Dan juga jika mulai mendekati bangunan, pemilihan vegetasinya juga harus dilihat apakah akar dari vegetasi itu dapat merusak bangunan atau enggak. Contohnya seperti tiram besi dan flamboyan, akar prakarannya itu masif, jadi eh, penanamannya harus berada jauh dari dekat bangunan supaya akarnya tidak merusak tembok. Mungkin kalau dari saya penambahannya seperti itu. Dari Eva, apa ada yang mau ditambah? Ya, kalau sebetulnya kurang lebih sama dari jawaban Aisyah sama Nadira gitu. Jadi apa dalam kita membangun suatu konsep itu mungkin kita coba lihat dulu apa dari fungsi bangunan dari fungsi tapak ini tuh seperti apa? Apakah dia hunian, perkantoran, atau tempat peribadatan? Sehingga dari situ kita coba tentukan untuk konsep eh, basicnya tuh seperti apa dan mulai pembagian ruang. Nah, untuk pembagian ruang ini juga kita sesuaikan dengan eh, konsep dasar atau basic desainnya gitu seperti apa. Misal kalau untuk apa Kemenko tadi gitu ya untuk area luar itu mungkin bisa digunakan untuk bekerja sehingga itulah kenapa adanya co-working space gitu. Kemudian mungkin karena ini IKN itu keseluruhan mungkin konsep itu adalah Forest City, jadi antara paket satu dan paket lain itu memang harus senada gitu untuk konsepnya itu harus harmonis gitu. Biasanya tuh
untuk penyamaan konsep ini tuh seperti misalkan ada ASN 1, 2, 3, 4, itu kita untuk penyamaannya bisa dalam suatu forum, yaitu KKBG, bisa untuk penyatuan konsep-konsepnya itu pada forum tersebut. Mungkin itu kalau tambahan dari saya, Natis. Iya mungkin itu, mungkin Bu Alif dari pertanyaan terakhir. Boleh kasih masukan nggak Bu Olive? Boleh dong, Bu. Grogi kan kita. Gini, nggak usah grogi, santai, ini jago-jago, keren-keren. Saya bangga. Semua yang dijelaskan itu benar ya, dan yang terakhir itu juga sudah menyentuh mengenai basic konsep, basic design ya, basic design dari yang sebagai term of reference-nya kan ya. Tapi kita perlu tahu nih, struktur lanskap 2, 3 ya, 2 dan 3 dimensi itu ada dimensi keempat yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh tim. Ada pengguna ya kan. Nah ini Betul. ada sistem sosial. Nah fungsi lahan dan kegiatan yang spesifik itu kan terdiri dari struktur, bentuk lahan, bangunan, tanaman yang akan membentuk ruangan dalam 2 dan 3 dimensi, dan dimensi keempat adalah pengguna ya tadi ya. Nah, Ada yang namanya emisi karbon. Kita bilang apa namanya? dan kita belum ini baru sharing. Tanaman itu kan ada bentuk, struktur, warna ya. Nah, komposisinya itu akan membentuk ruang. Misalnya kayak tadi planting ya, bicara tentang bagaimana menggunakan tanaman, titik tumbuh, jumlah, kemudian komposisi di dalam satu kegiatan ruang itu sangat menentukan sistem keruangan, keberhasilan sistem keruangan. Ya, secara 2 dimensi kita baca desain, secara 3 dimensional kita baca ruang yang ada, secara 4 dimensi keempat kita baca penggunanya. Ya, jadi bagaimana sih mereka bisa mengalami ruang, atraksi ke ruangan gitu ya, itu yang saya maksudkan dengan konsep. Karena Anda menggunakan tanaman A, tanaman B, tanaman C ya. Kemudian kegiatannya adalah tadi apa? Kemenko ya. Kemenko itu Iya, tetangganya kantor. apa sih gitu ya. Gimana sih Betul. menyatukan konsep Kemenko, maksudnya landscape perencanaan dan perancangan lanskap Kemenko yang saudara lakukan, bagaimana kita mengadop atau menyatukan konsep yang ada di sekitar kita. Tentunya saja adalah basic konsep nih. Kok jadi kuliah ya? Gitu. Nggak Tapi apa-apa, Bu. gitu. Iya, Jadi Bu. Nggak apa-apa, Buat Bu. semuanya juga, Bu. Buat prolognya belajar itu tambahan, Bu. ya lain Kak. Insya Allah ya, ini udah bagus sekali. Cuman lebih terlalu teknis. Basic konsep itu harus dibicarakan di luar, di depan gitu ya. Ini IKN ini apalagi contoh-contoh proyeknya itu adalah contoh real yang sudah dibangun, sangat membanggakan. Alumni-alumni kita itu mayoritas di sana semua ikut terlibat ya, berpartisipasi di dalam proyek. Apalagi ini arsitek-arsitek lanskap muda yang membanggakan ini ikut juga ya, membantu Bu siapa? Sama Bu siapa? Bu Bu Itong. Bu Bu Hitam, Itong, iya. oke. Iya. Bu Itong juga udah ketemu saya. Nah, gitu. Jadi pembentuk ruang itu kan ada bangunan. Bentuk bangunan aja kita harus bicara bagaimana sih bentuk bangunannya yang disesuaikan dengan secara 2 dimensi, sistem keruangan 2 dimensi, 3 dimensi juga gitu ya. Bagaimana sih misalnya melatar belakangi bangunan Kemenko, bagaimana melatar depani ya, kemudian 2 dimensi, 3 dimensi gimana, pohon apa sih yang bisa membangun vista gitu ya, membangun apa komposisi yang cantik untuk dilihat dari atas, dari bawah, dari samping, sama tetangga dan sebagainya. Itu sederhananya seperti itu. Nah, secara konseptual bahkan kemiringan lahan ya itu juga membentuk ruang, ya kan? Warna, pola, baik pola tanaman tata letak, pola warna apa namanya perkerasan dan sebagainya itu yang akan
wujudkan konsep yang berhasil apabila kita menanganinya secara baik. Itulah garis besarnya ya. Oke, terima kasih Ya, Bu. untuk Terima kasih banyak masukannya. Ibu. Terima kasih banyak, Bu, Terima kasih banyak Makasih Ibu. banyak Ibu masukannya, Bu. untuk masukannya. Ini sangat Terima berharga sekali Iya, untuk kami. memang, Ya. iya memang juga, memang ya kami sadar Makasih itu, Bu Olivia. Udah. Bu, terima kasih. kami sadar sih Baik, memang bahasa kami itu sangat teknis gitu ya, karena Iya, memang betul. kami dihadapkannya dengan hal-hal teknis juga gitu. Tapi kami coba menjelaskan hal dasar gitu, sambil dilatih juga gitu. baik, baik, Bapak Ibu, kita izin untuk bertanya ke pertanyaan selanjutnya yang ada di ruang chat. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Arman Said. Kalau untuk emisi karbon itu mungkin tetap dipertimbangkan dalam perancangan lanskap. Tapi mohon maaf Pak, ada tim ahlinya Pak. Kebetulan mungkin Bapak Yafa dan Bapak Yafa lagi, Mas Yafa, Mas Ais dan Mbak Nadira bukan di skup bukan di skup ini Pak. Kami harap Bapak mungkin nanti jika ingin bertanya lebih lanjut tentang building itu nanti kita bisa ajukan kepada IALI PP Jakarta untuk mengadakan webinar khusus tentang emisi karbon tersebut. Terima kasih. Baik, kita izin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan masih sama dari Ibu Wita. Ibu Wita bertanya, apakah nurserynya bekerja sama dengan Perhutani atau Departemen Kehutanan? Jadi, baik, ini Oke, lebih silakan ya, Pak. Oh, Nadira, Nadira, Nadira. Enggak, Monggo, siap, monggo. silakan. Nadira aja. Ya, hayo. Ya, jadi mungkin Urut. mengenai nursery ini untuk kerjasamanya kita kurang tahu pasti ya. Tapi ya, kita tahu seperti yang tadi sempat Ais jelaskan, ada beberapa yang kita bekerja sama. Mungkin boleh ditambahkan? Ya, jadi mungkin kalau untuk nursery ini kan sebetulnya udah lebih kepada teknis di lapangan ya, udah kepada pengerjaan di lapangan, otomatis mungkin itu sebetulnya di ranahnya kontraktor gitu. Jadi yang kami ketahui memang untuk nursery-nursery ini memang ada beberapa yang sifatnya itu mungkin kerjasama dengan subkontraktor, tetapi kalau untuk bekerja sama dengan perhutani, mungkin informasi itu kami belum tahu gitu ya, kami belum tahu. Yang kami ketahui itu seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya nursery ini memang sudah di teknis di lapangan dan itu sudah ada di ranahnya kontraktor, dan kontraktor juga melakukan beberapa kerjasama mungkin dengan subkon supplier tanaman gitu. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya jawab. Mungkin dari Mas Ais ada tambahan? Eh, Sebenarnya untuk apa ya, nursery itu memang eh, pengadaannya itu yang saya tahu eh, swasta gitu ya, swasta. Jadi eh, contoh misalkan dari kontraktor waskita itu dia bekerja sama dengan PT apa gitu ya, yang menyediakan nursery tersebut. Nanti tanaman yang di bibit-bibit atau tanaman di nursery tersebut itu akan dipakai di paket eh, contoh waskita gitu. Jadi yang saya tahu sih Eh, buat perbuatan, iya buat perhutani sih apa? Kami belum belum tahu gitu apakah kerjasama atau tidak gitu. Tapi saat ini sih mungkin baru swasta-swasta gitu yang mengadakan nursery di lokasi IKN gitu. Mungkin itu ya, Fnat. Iya, mungkin dan mungkin ingin menambahkan dikit, mungkin di paket-paket lain di luar yang kami kerjakan, mungkin ada yang biasanya ditambahkan dari dinas atau ada juga yang bibit-bibit pohonnya itu dihibahkan. ya betul. Jadi mungkin ada yang sifatnya tuh hibah gitu, hibah dari
dari government mungkin dari pemerintah untuk beberapa paket yang memang membutuhkan. Mungkin kurang lebih itu informasi yang kami ketahui. Baik, terima kasih Ais, Yafa. Itu mungkin Bu Alif. Ya, Iya, baik. boleh, punten. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih, ini penting nih dari adik kelas dari mahasiswa kita. Oke, Bernama Muhammad Faris Wibisono. Mungkin kalian bisa memberikan ilham buat mereka, ya. ya, boleh Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya izin share ya karena agak panjang pertanyaannya Faris. Iya, Lip. Oke, apakah sudah terlihat belum ya sepertinya? Oke, nah ini ada pertanyaan dari Muhammad Faris Wibisono. Ingin bertanya kepada kakak abang mengenai hubungan dunia perkuliahan dengan pekerjaan, kerangka berpikir yang kakak abang gunakan pada saat perkuliahan yang dituangkan di Studio 1, 2, 3, dan tugas akhir tentunya. Apakah ada perbedaan yang signifikan untuk kerangka berpikir yang kakak abang gunakan pada perkuliahan dan juga di pekerjaan? Terima kasih banyak kakak abang, dosen, dan juga seluruh panitia berpartisipasi dalam acara ini. Baik, kami persilahkan kepada Ais, Yafa, dan Nadira untuk menjawab pertanyaan dari saudara Faris Wibisono. Terima kasih. Oke, mungkin dari Ais dulu atau dari Nadir dulu, gimana? Dari Ais Iya, duluan. jadi kerangka berpikir antara perkuliahan sama pekerjaan gitu ya. Sebenarnya dasarnya sama gitu ya. Apa yang dipelajari di kuliah itu ya pasti akan ada muncul gitu di pekerjaan. Tapi memang saat kita sudah kami semua terjun di dunia pekerjaan gitu ya, banyak hal yang memang baru atau hal-hal baru yang kami pelajari gitu saat bekerja. Seperti contoh, kami belajar untuk bisa berkoordinasi dengan bidang lain. Apa saja kebutuhan bidang lain, apa saja eh, apa problem-problem yang bakal kita hadapi dengan bidang lain, dan juga eh, banyak 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 hal-hal teknis sih sebenarnya, hal teknis yang memang eh, berbeda berbeda dan eh, bentuknya itu mungkin lebih kompleks itu dibandingkan saat kita sedang di bangku kuliah waktu itu. Nah, gimana mungkin apa? Ada yang mau nambahin? Ya, mungkin kalau untuk tahapan eh, studio tugas gitu, tugas perkuliahan tuh sebetulnya dari 1 sampai 3 atau sampai TA itu sebetulnya sama saja gitu. Cuma memang yang membedakan itu eh, apa? Yang membedakan itu adalah di laporan. Di laporan studio itu biasanya tuh dikerjakannya itu di studio 3 dan juga di TA. Mungkin untuk proses desainnya itu pertama dari mulai tahap persiapan desain, terus dari inventarisasi data, analisis data, ada evaluasi master plan, lalu ada program kebutuhan ruang, ada konsep dan bubble diagram, ada site plan, kemudian DED atau detail engineering design, lalu laporan. Mungkin kalau misalkan untuk tahapan tugas studio ya pada saat kami kerjakan seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit tambahan, lalu bagaimana kemudian dari tugas-tugas tersebut itu ya ke dalam dunia perkuliahan, tentunya seperti yang tadi Ais bilang, bahwasanya tuh memang pada akhirnya kita tidak bekerja sendiri gitu. Otomatis semua yang desain yang akan kita keluarkan itu wajib sifatnya kita koordinasikan dengan bidang lain. Misal kita akan membuat suatu planter di dalam bangunan ya. Contoh kasusnya misalkan di dalam rooftop ada planter. Nah, planter tersebut kan pasti akan memberikan daya beban yang lebih gitu kepada struktur, sehingga kita wajib mengkomunikasikan eh, apa namanya planter kita ini kepada orang struktur gitu, sehingga bisa dihitung bebannya, atau seumpamanya tidak possible ya bisa dipindahkan gitu
ke tempat yang memang kuat. Misalkan planter itu yang ada pohonnya diletakkan di bawah titik kolom. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga sebetulnya yang cukup penting dipelajari dari studio gitu ya, supaya nanti mungkin ketika sudah masuk ke dunia pekerjaan itu tidak ngeblank apa bagaimana gitu. Mungkin bisa ditekuni kembali seperti beberapa mata kuliah yang tadi Nadira sampaikan gitu ya. Contoh misalkan ilmu tanah. Nah, ilmu tanah itu kan eh, kaitannya nantinya tuh kayak terhadap tanah area yang bakal kita tanam gitu ya. Misalkan katakanlah tanah tersebut tidak subur gitu. Nah, itu bagaimana campurannya gitu. Nah, itu juga sebetulnya kemarin ada pelatihan juga dari Bu Anggia ya soal tanah itu, membahas sosialisasi AHSP. Di situ juga kita diberikan informasi bagaimana cara untuk membuat tanah yang tidak subur menjadi subur itu, penanganannya seperti apa, apakah ditambah dengan pupuk dengan material-material organik dan sebagainya gitu. Nah, itu juga mungkin bisa diterapkan dalam studio sehingga studio 1, 2, 3 itu bisa lebih detail lagi gitu. Karena memang ketika kita lulus itu sebetulnya ternyata banyak hal banyak hal detail teknis yang memang belum kita ketahui, dan itu harus kita eksplorasi, dan itu akan lebih bagus apabila diterapkan semasa kuliah gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau dari saya kurang lebih sama seperti Ais dan Yafa, terutama dalam highlight mengenai dalam mendesain itu kita harus melihat apakah desain kita itu mempengaruhi bidang-bidang lain seperti yang tadi naruh planters di bangunan, apakah dari planters ini sudah strukturnya udah memenuhi atau tidak dalam mengatasi beban dari planters ini. Terus dari menanam vegetasi itu ternyata tidak asal naruh aja loh gitu. Kita harus mempertimbangkan kerapatan tajuk karena ternyata di dunia kerja itu ada yang namanya poin BGH, yang dimana poin itu tuh menilai dari luas area hijau dengan kerapatan tajuk, diameter tajuknya. Terus juga dalam mendesain semak tuh kita harus memikirkan eh, apakah eh, maintenance itu bisa lewatin jalur semak itu atau enggak. Jadi jangan terlalu rapat dalam pemulaannya atau mendesainnya. Kurang lebih sih seperti itu yang saat kita kerja itu baru kita sadari. Ya, boleh. Sekian mungkin Bu Alif. Ya, untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, tak terasa sudah sampai jam 11.45 ya. Kita sangat mohon maaf, tidak terasa waktu sudah sampai 11.45. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Yafa, kepada Mas Rehan, dan juga kepada Mbak Nadira atas waktunya untuk sharing kepada kita. Dan selain itu juga ada yang terlupa nih dari tadi, kita belum foto bersama. Itu yang paling penting karena kita tidak mungkin melupakan momen dari acara hari ini tanpa foto bersama. Baik, kami mohon kepada panitia untuk membantu untuk melakukan foto bersama. Selain itu juga kami mohon kepada Bapak Ibu jika memang memungkinkan untuk membuka layar monitornya untuk diabadikan. Baik. Oke. Boleh dong. Oh ya, selain itu nanti juga ada pantun dari narasumber kita. Baik, kami akan terima, tapi pantunnya harus bertiga ya. Satu pantun dari Saudara Ais, satu pantun dari Saudara Yafa, dan satu pantun dari Saudara Nadira. Ya, oh ya, kita akan foto dulu bersama.
Baik, baik di layar monitor saya ada 4 slide. Baik, kita foto untuk untuk layar monitor pertama, untuk slide pertama. Mari kita berikan foto dengan terbaik. Ya. 1, 2, 3, senyum. Baik, slide kedua. Slide kedua, slide ketiga, senyum lagi. Baik, slide keempat. Baik, terima kasih. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada para peserta, juga para pertanya, para narasumber, panitia, dan juga para peserta yang aktif pada acara webinar hari ini. Selain itu juga saya mohon kepada para narasumber kita yang akan memberikan kick-off penutupnya. Baik, kami persilahkan. Siapa nih yang mau berpantun? Yafa, Nadira, Saya Ais? dan Ais diwakili oleh ya, Pak. Ya, oh nggak bisa dong. Harus masing-masing satu menyumbangkan. Terima kasih. Ya, saya izin spotlight dulu ya Bapak Ibu. Kapan lagi nih kita mengerjakan foto HMJ ini? Ini sebenarnya saya juga mau berterima kasih gitu ya, sudah diberi kesempatan kepada kami. Saya mau memberikan kredit kepada orang-orang yang sudah membimbing kami, memberikan ilmu kepada kami selama kami bekerja gitu ya. Karena kami belum tentu percaya diri untuk bisa berbicara tanpa ada mereka gitu. Mungkin saya mau memberikan kredit kepada ibu dosen dan eh, Bu Anggia, Bu Murni, Bu Itong, dan ada Bang Mulki gitu ya, mungkin ada di sini gitu. Saya mau Saya memberikan kredit kepada protes. mereka gitu. Izin saya Ya. protes ya, Fa. Sorry Ais, jangan Ibu Itong dong, Ibu Ibu Sarosi ya. Sarosa. Ibu Sarosi. Iya, Ya. Ibu Sarosi ya. Mungkin itu ya. Silakan ya Pak pantunnya. Ya, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Evan, Bu Olive, Bu Silia, dan Bapak Ibu dari IALI DKI lainnya. Tentunya juga terima kasih juga kepada tadi yang sudah Ais sebutkan. Pak Reza juga terima kasih Pak. Bu Titik selaku wali dosen dan juga Bu Olive selaku wali dosen kami. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Pak Lurah. Terima kasih yang sudah hadir. I love you semua. I love you juga ya, Pak. Cakep ya, Pak. Oh ya, sebelumnya narasumber belum difoto ini dari tadi. Coba foto yang baik. Baik, tersenyum. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang ganteng-ganteng dan cantik. Baik, tangan sarang hayonya boleh? Baik, 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami dari Panitia ILG Series 07, mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada hari ini, dan kami mohon nanti Bapak Ibu dapat melihat rekaman YouTube-nya lengkap di di YouTube IALI DKI Jakarta. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya dan juga kepada narasumber kita. Atau mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Evan, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, makasih ini mendadak. Jadi Oli mengerjain saya ini. Tapi terima kasih kepada Mas Yafa, dan Mbak Nadia. Dimulai dari kalian mungkin saya buka untuk yang lain biar bisa berani ya, karena acara ini atau webinar
fasilitas literasi memang untuk ini, dan kita semua harus menghidupkan bagaimana arsitektur yang kita untuk kita semua. Tanpa kalian kita tidak akan bisa berjalan. Terima kasih ya, dari saya. Terima kasih banyak Pak Evan untuk Banyak Pak insight-nya. Evan. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin merimove spotlight kalian. Terima kasih Pak Evan atas waktunya. Terima kasih. Baik, izin sekalian. Sebelumnya saya mohon kepada Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absen, terutama kepada Bapak Ibu yang membutuhkan room untuk mengisi absen mungkin sebelum pukul 1 karena nanti secara otomatis LPJK akan menutup daftar absen tersebut. Jadi kami mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan untuk nilai room sudah terlampir kembali di layar di chat room. Dan juga saya mohon izin untuk men-share screenshot-nya. Apa nama Indonesia? Barcode-nya. Mohon maaf, saya lupa. Apakah sudah terlihat? Ini adalah barcode untuk daftar hadir pada hari ini. Barcode LPJK. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin bisa difoto. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tak terasa saya mohon izin kami dari panitia untuk memfoto untuk menutup acara pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya kepada kepada anggota IALI, kepada narasumber dan juga kepada anggota profesi lainnya atas waktu dan kehadirannya pada hari ini. Dan jangan lupa kita ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih kepada Bu Murni, Mbak Mulki, Bu Silia, Bu Titi, Pak Evan, Bu Quintarina, Ibu Niken, dan juga kepada para mahasiswa Prodi Arsitek Lanskap, dan semuanya tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami undur diri. Terima kasih. Saya akan mematikan Zoom meeting ini tepat pukul 11.55. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Terima kasih Olive, banyak. Pak Evan. Terima kasih, sukses ya. Selamat ya, Bang Gia, terima Terima kasih. kasih. Bu Banyak Rina, Bang Gia. terima kasih. Nadira, pinter semuanya. Amin. Terima Terima kasih kasih. banyak Ibu. Amin Bu. Sukses Bu ya. Titi, Makasih Bu sehat Pintarina, semua ya. Bu Anggia, Mohon diri. Terima kasih. Bapak-bapak. banyakin banyak. lagi acara anak-anak seperti ini anak-anak. Iya. Iya, Bu. Ibu jawab Bu Rina. Olive, selamat ulang tahun. Oh iya, Selamat ulang tahun, Bu Olive. Tahun ya. Iya. Iya tuh. Hari Ya, ulang ini tahun. iya Bu. banget. Oke. Sukses. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih buru-buru tutup. Wabarakatuh. Waalaikumsalam izin deh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas.